Mungkin kamu sudah trading bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, tapi kamu belum bisa melihat profit yang konsisten. Yang konsisten saya maksud itu bukan berarti kita tidak pernah loss, tapi secara konsisten kita bisa memultiply kapital kita di dalam financial market. Jadi buat kalian yang beginner atau pemula di dalam dunia trading, ataupun kalian sudah advance atau lebih lama di financial market, saya yakin video ini untuk kalian, yaitu bagaimana kita membaca tren di dalam market. Karena kalau kita tidak bisa membaca tren, tentu kita akan mengalami banyak loss. Karena di dalam trading itu kita harus bisa mengikuti tren. Namun jika kita memang sudah sangat profesional dan sangat sudah mampu untuk membaca pasar, ya sesekali kita bisa lawan tren, tapi itu tidak sangat disarankan teman-teman karena sangat beresiko. Oleh karena itu di dalam video ini kita akan belajar 3 hal penting. Yang pertama itu adalah apa itu tren dan mengapa itu sangat penting. Dan yang kedua itu bagaimana menganalisa tren dan menggambarnya langsung di dalam chart. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana menggunakan tren itu sendiri untuk melakukan entry di dalam financial market atau di dalam trading, sehingga entry kita itu presisi. Dan dengan demikian, dengan tren itu kita bisa mengikuti pola pergerakan market, sehingga ya tentunya kita akan mengalami keuntungan. Namun yang harus dipahami bahwa trading itu adalah hal probability. Jadi apa saja bisa terjadi di dalam market. Oleh karena itu tanpa berlama-lama, kencangkan sabuk pengaman teman-teman, tegakkan kursi kalian, lipat meja, dan mari kita langsung ke dalam topiknya. Yang pertama itu adalah apa itu tren dan mengapa itu penting. Tren itu adalah psikologi pasar saat itu, bagaimana karakter orang yang sedang melakukan transaksi di pasar saat itu, sehingga dengan memahami tren, mengapa itu penting, dengan memahami tren kita bisa mengetahui, paling tidak kita bisa melihat kemungkinan besar yang terjadi di market dengan melihat karakter tren, atau dengan kata lain itu adalah psikologi pelaku pasar saat itu. Apakah mereka sedang mengalami ketakutan yang sangat besar sehingga mereka lebih mementingkan sell sehingga trennya itu bearish, ataupun mereka sedang sangat gencar-gencarnya untuk buy, mereka greedy, orang-orang saat itu sedang serakah sehingga trennya itu naik atau bullish. Oleh karena itu pemahaman kita tren itu sangatlah penting dengan melihat kondisi pasar saat itu. Tren juga memiliki polanya tersendiri. Ada yang memiliki pergerakan yang sangat agresif, ada juga yang memiliki pergerakan yang kecil-kecil tapi tetap mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan. Jadi karakter seperti ini kita bisa melihat apakah pasar sedang agresif selling, agresif buying, atau ya berada di zona yang biasa-biasa saja sehingga pergerakannya kecil. Itulah tren dan mengapa itu sangat penting sehingga kita memahami keseluruhan fenomena psikologi orang yang sedang melakukan trading saat itu. Dan yang kedua itu adalah bagaimana mengidentifikasi tren dan menggambarnya di dalam chart. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa ketika market itu sedang mengalami kenaikan atau bullish, maka dia akan menciptakan higher high dan higher low, higher high dan higher low. Dan mari kita langsung saja gambarkan di dalam chartnya. Dan ketika dia mengalami bearish, dia akan membuat lower high dan lower low, lower high dan lower low. Dan pertanyaan yang sangat penting, di waktu kapan kita harus masuk, dan itu kita akan belajar di poin yang ketiga. Namun sekarang bagaimana kita mengidentifikasi tren yang ada di market dan menggambarnya di dalam chart, karena ya itu yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melihat secara jelas pergerakan apa atau apa yang sedang terjadi, psikologi apa yang sedang dialami para pelaku pasar saat itu. Let's get into the chart, guys. Saya harap suara saya bisa jelas karena di luar sedang hujan.
Oke, mari kita mulai dengan tren bullish. Dua hal yang perlu teman-teman tandai ketika tren itu sedang bullish, yaitu adalah higher high dan higher low. Saat ini saya hanya menyebutkan dengan strong low dan weak high. Ketika tren itu sedang mengalami bullish, maka ada dua pergerakan. Yang pertama itu adalah impulsif, yaitu gerakan utama naik, dan secondary movement atau koreksi itu adalah ketika dia mengalami penurunan di area sini. Jadi ketika dia koreksi, maka hal yang perlu kita lihat ketika bullish adalah weak high, high yang ada di sini weak, dan low yang ada di sini itu strong. Hal yang sama di wave berikutnya, yaitu high di sini atau higher high yang ada di situ, dia weak. Kenapa weak? Dia bisa ditembus. Dan low yang ada di sini itu strong. Kenapa strong? Karena tidak bisa ditembus ke bawah. Itulah tanda ketika market sedang bullish. Jadi perhatikan saja dua hal ini, yaitu low yang ada di sini itu strong, dan high yang ada di sini itu weak. Karena apa? Terjadi break of structure. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Kenapa bisa break of structure? Karena demand atau orang yang sedang beli saat itu, atau psikologi pasar saat itu, orang-orang pada berani untuk beli, sehingga harga itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, sehingga dia bisa menembus high yang ada di sini, sehingga terjadi break of structure. Oke, seharap teman-teman bisa memahami ini. Ketika market sedang mengalami tren bearish, maka hal yang sama juga terjadi seperti di tren bullish. Namun prosesnya itu akan berbeda. Di dalam tren bearish terdapat lower high dan lower low, lower high dan lower low. Oke, mohon maaf gambar saya, tulisan saya yang amburadul ini, tapi saya harap teman-teman bisa memahami. Jika teman-teman masih kurang paham, putar video ini di bagian ini berulang-ulang. Mari kita lanjut. Di dalam tren bearish, maka hal yang perlu diperhatikan sama, yaitu ketika bearish, maka lower low itu lemah. Karena kenapa? Bisa ditembus ke bawah. Tapi di high-nya itu strong. Kenapa bisa strong di high? Karena di high itu ada supply atau ada orang yang siap untuk menjual, sehingga ketika dia harga ingin mengalami kenaikan, orang jual dan dia pun drop kembali ke bawah, sehingga terjadi break of structure di bawah, sehingga low yang ada di bawah itu di break atau ditembus. Jadi hal yang sama terjadi, yaitu di sini akan terjadi break of structure karena dia lemah. Dan high yang ada di sini itu strong. Kenapa strong? Karena ketika dia mengalami koreksi, ketika harga mengalami koreksi ke area sini, teman-teman perhatikan bahwa dia tidak bisa menembus high ini.
Jadi high ini strong. High ini strong. Oke. Sehingga market atau partisipan yang ada di pasar saat itu tidak bisa menembus ke atas karena supply yang sedang mengambil alih atau orang-orang yang ada di dalam market saat itu ingin menjual. Itu. Jadi secara sederhana dua hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika bullish dan ketika bearish. Kita sudah tahu dasarnya dan mari kita langsung saja masuk di chart secara live. Hal yang perlu diperhatikan adalah break of structure dan low yang strong. Maka di sini adalah titik low yang terakhir dan di sini adalah titik high yang mengalami break of structure. Karena dia mengalami break of structure dan low yang di bawah itu strong, tidak bisa ditembus oleh low yang ada di sini. Teman-teman bisa perhatikan, walaupun sangat dekat ini, tapi tidak bisa ditembus ke bawah di area sini. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa tren sudah berubah dan mengarah ke bullish. Sehingga kita bisa menggunakan posisi ini untuk entry long. Buat teman-teman yang belum memahami apa itu entry long, apa itu entry short, teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya bahwa di dalam trading itu ada dua posisi, yaitu short dan long. Saya tidak akan bahas itu terlalu dalam karena kita sedang bahas market structure. Oke. Jadi kita bisa mengambil posisi long karena market sedang bullish. Mari kita lihat apakah benar bullish. Seperti yang kita lihat pergerakan yang kedua. Nah, market mengalami lagi break of structure yang kedua di area sini. Break of structure. Dan teman-teman lihat, ini low yang terakhir yang dibuat. Low yang terakhir. Dan ketika dia membuat low, dia tidak bisa menembus low yang ada di bawah sini, teman-teman. Dia tidak turun ke bawah, harga ini tidak turun ke bawah. Kenapa demikian? Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa low-nya itu strong. Bahwa psikologi pasar saat itu demand-nya sangat kuat atau orang ingin membeli sehingga memaksa harga untuk naik. Itu dia, teman-teman. Jadi beginilah posisi ketika trennya sedang bullish. Mari kita masuk ke dalam tren yang bearish. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini adalah titik terendah dan ini adalah titik tertinggi, dan ketika dia turun dia menciptakan high lower low, dan ketika dia naik dia membuat lower high. Dan ini adalah titik tertinggi terakhir. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dia mengalami break of structure di area sini, dan di area berikutnya dia membuat break of structure lagi. Itu bagian pertama, dia mengalami break of structure. Di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa dia mengalami break of structure. Itu adalah aturan yang pertama atau tanda yang pertama. Dan yang kedua itu teman-teman bisa melihat bahwa high yang ada di sini, lower high yang ada di sini, dia tidak menembus high yang ada di sini, high sebelumnya. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa tren ini sudah mulai bearish. Mari kita lihat apakah trennya terus mengalami bearish. Teman-teman bisa melihat bahwa terjadi
break of structure yang ketiga. Dan teman-teman juga bisa melihat bahwa ada high yang tercipta, dan high ini teman-teman bisa melihat high ini tidak menembus ke atas. Lihat, dia tidak menembus ke atas. Berarti benar-benar tren yang terjadi saat ini itu adalah bearish. Saya harap teman-teman sudah bisa menggambarnya di dalam chart. Mari kita lihat secara, coba kita lihat lagi apakah benar-benar tetap bearish. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa high yang tercipta, lihat, tidak bisa menembus high yang ada di sini. Coba teman-teman perhatikan. Dia tidak bisa menembus naik. Dia tidak bisa menembus naik yang garis merah ini. Itulah fungsi dari melihat tren, bahwa kita tahu bahwa ketika tren bearish, high-nya itu strong, karena ketika dia ingin break ke atas atau melewati titik ambang atasnya, ada sell yang sedang menunggu sehingga memaksa harga untuk terus turun dan mengalami break of structure seperti yang teman-teman lihat di sini, bahwa terjadi break of structure. Di sini ada break of structure sehingga kita bisa melihat tren bearish. Ketika kita sudah tahu bagaimana mengidentifikasi tren di dalam chart dan menggambarnya di dalam chart, dan pertanyaan ketiga yang akan membawa kita masuk ke dalam poin yang ketiga yang sangat penting, itu bagaimana menggunakan tren ini untuk melakukan entry. Oke? Kita akan mengambil contoh pada tren bullish. Ketika teman-teman melihat chart, mari kita langsung melakukan praktik, yaitu kita menandai low sebelumnya. Sebagaimana kita tahu bahwa low ini pasti strong, dan kita juga menandai break of structure. Dan hal yang perlu kita lakukan berikutnya yaitu menandai swing high dan swing low yang baru saja terjadi. Di mana swing low-nya yaitu yang ada di sini. Swing low. Dan kita tandai swing high. Di sini adalah bagian yang sangat menarik yang perlu teman-teman tandai, yaitu bagaimana kita menentukan daerah entry, yaitu kita menggunakan Fibonacci. Kita tarik dari daerah swing low ke swing high. Oke? Dan teman-teman melihat bahwa di titik 0,5 ini kita tunggu harga menuju titik 0,5 baru kita entry. Teman-teman bisa lihat pengaturannya di sini. Teman-teman bisa langsung saja copy seperti apa settingnya. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, tinggal screenshot, nanti kalian bisa praktekkan langsung atau isi langsung di TradingView teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi kita tunggu sampai harga menyentuh titik 0,5 atau mungkin lebih ke bawah. Mari kita lihat. Ketika teman-teman lihat, ketika harga sudah menyentuh area 0,5, disitulah kita mengambil posisi long. Karena kenapa long? Karena tren sedang mengalami kenaikan. Jadi kita lihat di sini, kita ambil posisi long dan kita stop loss. Kita stop loss di area sini. Let's say di area sini, dan kita ambil 1:2. Oke, kita buy. Dan mari kita lihat apa yang terjadi. Apakah dia
teman-teman bisa lihat. Kita percepat. Teman-teman bisa lihat apakah dia mengalami stop loss atau terjadi take profit. Seperti hal teman-teman lihat, harga mengalami kenaikan dan smash our take profit. Itulah gunanya kita bisa melihat trend. Dan dimana kita entry, teman-teman bisa screenshot Fibonacci tadi dan bisa menggunakan untuk entry point teman-teman. Itulah skenario bullish, dan teman-teman juga bisa menggunakannya di skenario bearish. Hal yang sama, dengan pola yang sama, teman-teman bisa gunakan strategi itu untuk entry menggunakan Fibonacci di 0,5. Saya harap teman-teman bisa paham dan menggunakan strategi ini. Coba backtesting di TradingView teman-teman, apakah itu bekerja untuk teman-teman, dan silakan komen di bawah, like dan subscribe jika teman-teman suka video ini. Simpan video ini dan nonton berulang-ulang jika teman-teman belum bisa memahaminya dengan baik. I'll see you in the next video.